Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alivia Sri Agustin, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan proyek 1 mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Dr. Detalia Noriza Munahevi, SPD MPD. Pada video ini akan disajikan penyelesaian permasalahan maksimum dan minimum pada program linier dengan menggunakan metode grafik dan garis lidik. Langsung saja kita ke permasalahan yang pertama, yaitu seorang pedagang cireng dengan varian rasa cireng isi ayam dan cireng isi kornet dapat menjual tidak lebih dari 50 porsi setiap harinya. Besar modal yang dibutuhkan untuk membuat seporsi cireng isi ayam adalah Rp4.000, sedangkan modal untuk membuat seporsi cireng isi kornet adalah Rp3.000. Jumlah modal yang dimiliki pedagang tersebut adalah Rp180.000. Jika cireng isi ayam dijual seharga Rp5.300 per porsi dan cireng isi kornet dijual seharga Rp4.200 per porsi, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah. Nah, pada permasalahan yang pertama ini ditanyakan maksimumnya ya. Untuk penyelesaian menggunakan metode grafik, langkah pertama itu adalah membuat tabel. Nah, tabelnya itu seperti ini. Nah, pada tabel ini, kita misalkan cireng isi ayam sebagai X dan cireng isi kornet sebagai Y. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan. Persamaan-persamaan itu adalah yang pertama, kita lihat dari kolom modal, kita bisa mendapatkan persamaan yang pertama, 4.000X ditambah 3.000Y kurang dari sama dengan 180.000. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 180. Nah, persamaan yang kedua, kita lihat pada keterangan yang disajikan di permasalahan itu, yaitu cireng isi ayam dan cireng isi kornet itu seharinya dijual tidak lebih dari 50 porsi. Sehingga persamaan yang kedua itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Nah, untuk persamaan yang ketiga ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan, di mana kita lihat dari kolom keuntungan, yaitu Z sama dengan 1.300X ditambah 1.200Y. Nah, selanjutnya adalah kita menggambar grafiknya. Grafiknya akan kita gambar pada aplikasi GeoGebra. Kita perbesar saja. Pertama, kita inputkan dulu 4X tambah 3Y sama dengan 180. Kita perbesar ini ya. Terlihat. Kemudian kita masukkan X ditambah Y tadi itu sama dengan 50. Kurang. Sebentar. Nah, terlihat ya. Selanjutnya adalah kita masukkan persamaannya secara bersamaan. Persamaan yang pertama tadi 4X ditambah 3Y itu tadi kurang dari sama dengan 180. Dan karena kita bersamaan memasukinya, jadi dan X ditambah Y itu kurang dari juga ya. Kurang dari sama dengan 50. Jangan lupa untuk memasukkan juga syarat non-negatif, di mana X itu lebih dari sama dengan 0
dan juga Y itu lebih dari sama dengan 0. Oke, kita peroleh, ini dia. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, biar kita nggak bingung, kita ini dulu, question pertama, kita ganti. Question kedua juga kita ganti, kita munculkan nilainya. Oke, selanjutnya adalah kita cari titik-titik ini ya, titik-titik pembatas ini. Titik-titik pembatas ini kita bisa cari dengan menggunakan nih. Pertama, titik di sini itu adalah perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, titik A. Selanjutnya, pada titik yang kedua itu, yang ini, potongan antara sumbu Y dengan ini. Oke, ini adalah persamaan yang kedua ya. Selanjutnya, perpotongan antara persamaan ini, yang pertama dengan persamaan yang kedua, ya, titik C, dan yang terakhir, pembatasnya itu di sini, perpotongan antara sumbu X dengan, titik D ya. Kita dapat gambar ini ya, gambar grafiknya seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita peroleh gambar grafiknya, kita cari maksimumnya dengan mensubstitusikan setiap titik ke dalam persamaan yang ketiga, yaitu fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Titik A, kita peroleh 0. Di titik B, kita peroleh 60.000. Di titik C, kita peroleh 63.000. Dan di titik D, kita peroleh 58.500. Sehingga kita bisa lihat di sini nilai maksimumnya adalah 63.000. Selanjutnya, dengan metode garis lidik, kita masukkan fungsi tujuan tadi, fungsi objektif atau yang Z tadi itu, yaitu 1.300 X ditambah 1.200 Y sama dengan K. Nah, nilai K ini ya, kita bisa cari. Tadi itu kita dapat 63.000 ya. Oke. Kita lihat di sini garis ini adalah garis lidiknya. Kita akan mencari maksimum. Garis ini akan semakin dekat ya. Ketika di titik ini, nah di titik ini itu nilainya adalah segini ya, sekitar 59.000. Kemudian akan maksimum pada titik ini. Nah, sekitar 64.000 itu kan lebih dari ya. Nah, itu dia kekurangan di garis selidik dengan GeoGebra ini. Ketika kita tidak pas menaruh garis ke dalam titiknya itu, kita tidak akan tahu nilai yang tepatnya itu seperti apa. Nah, itu. Jadi, pedagang cireng tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp63.000 dengan menjual 30 porsi cireng isi ayam dan 20 porsi cireng isi kornet. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan yang kedua. Di sini ada Agus ingin mengirimkan 1.200 guci dan 400 gerabah kepada pelanggannya. Untuk keperluan tersebut, Pak Agus akan menyewa truk dan Colt. Sebuah truk dapat mengangkut 30 guci dan 20 gerabah. Sedangkan sebuah Colt dapat
mengangkut 40 guci dan 10 gerabah. Ongkos sewa sebuah truk yaitu Rp300.000, sedangkan ongkos sewa sebuah Colt Rp200.000. Tentukan jumlah truk dan Colt yang harus disewa Pak Agus agar ongkos pengirimannya itu paling murah. Nah, pada permasalahan yang kedua ini ditanyakan minimumnya. Untuk metode grafik, langkah pertama masih sama, yaitu membuat tabel. Di sini sudah ada. Pada permasalahan ini, pada tabel ini, kita misalkan truk itu X dan Colt itu Y, sehingga kita peroleh persamaan yang pertama pada baris Gucci ini, yaitu 30X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 1.200, atau kita bisa lebih sederhanakan lagi menjadi 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 120. Nah, persamaan yang kedua itu di baris gerabah ya. 20X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 400, atau kita bisa sederhanakan menjadi 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Untuk persamaan yang ketiga ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu kita lihat dari biaya sewa. Z sama dengan 300.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, untuk penyelesaian metode grafik ini kita juga memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Oke, di sini kita sudah masukkan ini dan ini, persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita masukkan fungsi kendalanya. 3X ditambah 4Y itu dari sama dengan 120, dan 2X ditambah Y itu lebih dari sama dengan 40, dan jangan lupa kita masukkan juga syarat non negatif. X itu harus lebih dari 0 dan Y itu harus lebih dari 0. Oke. Sudah kita dapati dia daerah penyelesaiannya. Mencari titiknya, yang pertama potongan antara X, sumbu X dengan ini. Oke. Titik A, kemudian perpotongan antara persamaan pertama ini dengan persamaan kedua, titik B, dan yang ketiga, pembatas ini adalah ini sumbu Y dengan persamaan kedua. Titik-titiknya yang sebagai berikut. Oke, baik, setelah kita dapatkan gambar grafiknya, ya, selanjutnya kita substitusikan titik A, B, C ke persamaan fungsi objektif atau fungsi tujuan untuk mendapatkan minimumnya. Ya, dari titik A kita substitusikan, kita peroleh sebesar 12 juta. Pada titik B kita substitusikan, kita peroleh 7.200.000. Kemudian pada titik C kita substitusikan dan dapat 8 juta. Sehingga kita bisa lihat di sini minimumnya adalah 7.200.000. Jadi, agar bisa mengirim barang dengan biaya termurah, Pak Agus harus menyewa 8 truk dan 24 kol karena biaya pengirimannya hanya 7.200.000. Baik, untuk metode garis selidik, kita bisa buka lagi aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian kita masukkan
dapatkan di sini dia ketika dia bersinggungan dengan titik C, itu nilainya 8 juta ya, sekitar 8 juta, dan kita dapatkan jika dia bersinggungan dengan titik ini, titik B, itu akan ada di sekitar 7.108 sekian, yaitu bisa dibulatkan ya, sekitar di 7.200. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika kita menggunakan metode garis selidik dengan GeoGebra, saat kita tidak tepat menaruh garis di titiknya atau tidak tepat di titik itu, jadi nilainya juga tidak tepat gitu. Bisa naik, bisa turun, pokoknya tidak sesuai. Sehingga menggunakan grafik pada GeoGebra ataupun manual lebih tepat karena kita tinggal substitusikan titik-titik ini ke dalam fungsi tujuan tadi. Kesimpulannya sama, ketika dia mendekati titik B ini akan berada atau akan menghasilkan minimum ya, sehingga diperoleh kesimpulan tadi Pak Agus harus menyewa 8 truk dan 24 kol untuk mendapatkan biaya kirim yang murah, yaitu hanya 7.200.000. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.